Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Pramono. Saya mengajar di SD Negeri Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, dan merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pengimbasan modul 1.4, yaitu budaya positif, yang akan memberikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang pertama adalah berbagi konsep budaya positif, dan yang kedua adalah berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berikut adalah video diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Ngampel Wetan, Bapak Suranto SPD, yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Ngampel Wetan beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri acara pengimbasan modul calon guru penggerak. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga penyampaian diseminasi budaya. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Suranto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Maka yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, marilah kita panjatkan puji syukur pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul di salah satu ruangan di Ngampel dan sehat. Yang kedua, bahwa serta salam kasih kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya selaku Kepala Sekolah, pimpinan langsung dari Bapak Rama Masjid Abdi untuk memberikan sambutan terkait dengan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif di sekolah ini nanti muaranya ke karakter ya, karakter ke moral. Karena
bagi kita sadari bersama bahwa sekarang ini sudah berada pada titik degradasi moral yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu saya mengapresiasi dengan baik atas kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berimbas kepada kelas dari Bapak Ibu sekalian yang kita itu hampir hingga kemudian setelah selesai acara ini nanti benar-benar Bapak Ibu bisa memberikan arahan bimbingan kepada anak-anak sekalian dengan harapan setelah selesai kegiatan ini moral anak, karakter anaknya yang semakin meningkat. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan menghasilkan keilmuan yang nantinya akan kita keluarkan, kita jelaskan kepada kelas kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Pramono SPD MPD. Kepada Bapak Pramono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Iya, luar biasa. Kita ulangi lagi, kita tambahin lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Kemudian alhamdulillah wa syukurillah, sehat luar biasa ya. Oke, kita ulangi lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah wa syukurillah, sehat luar biasa. Oke. Yang terhormat Bapak Suranto selaku Kepala SD Negeri Ngampel-Wetan, yang kami hormati segenap jajaran Dewan Guru beserta staf SD Negeri Ngampel-Wetan, tak ketinggalan kepada Bapak Ibu guru tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan pengimbasan budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Ngampel-Wetan, yang merupakan pengimbasan dari modul 1.4 tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua, izinkanlah pada hari ini saya menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah ya. Nah, salam guru hebat ya. Mari kita belajar bersama untuk berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta ini. Jadi tanpa adanya kolaborasi, kita tidak mungkin bisa menghasilkan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk itu harus saling mendukung. Nah, sebelum
lebih lanjut izinkanlah saya untuk berpantun ria nih Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Beli udang untuk buat terasi. Ya. Belinya di Sulawesi. Ya, jauh sekali ya. Mari kita saling berkolaborasi untuk mendapatkan siswa berprestasi. Ya. Oke, berikutnya masih ada pantun yang kedua. Pohon randu daunnya lebat, sangat indah dipandang saat pagi. Tidak ada bapak ibu guru CGP hebat, yang ada hanya kesempatan untuk berbagi. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tujuan diseminasi pada pagi hari ini adalah yang pertama untuk berbagi konsep budaya positif. Jadi tujuan pada pagi hari ini yang pertama itu berbagi konsep budaya positif. Adapun yang kedua adalah berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif. Nah, kita lanjut. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu sekalian? Nah, ini saya jabarkan dulu. Yang menjabarkan ada fotonya. Keren deh. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Jadi kalau budaya positif itu sudah berjalan, otomatis nanti akan membentuk karakter siswa. Nanti di halaman berikutnya akan kita berikan contoh implementasi budaya positif yang sudah berjalan. Konsep budaya positif. Nah, konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada permainan nih Bapak Ibu sekalian ya.
ada permainan dua orang A dan B. Jadi ada Anda dan teman Anda. Mari kita coba sambil bermain kita akan menghayal gitu. Silahkan Bapak Ibu guru semua, tangan kanan bisa diangkat dulu, tangan kanan, ya, oke ya. Kemudian bayangkan bahwa Anda menuliskan sesuatu yang berharga, ya, pada kertas dan genggamlah tulisan itu. Tulisan itu sangat berharga, orang lain nggak boleh tahu. Kemudian taruh di dalam telapak tangan dan genggam. Sudah ada dalam tangan itu adalah tulisan yang berharga. Entah itu tulisannya adalah sambungan seseorang begitu tulisannya, atau mungkin peta harta karun yang harus Bapak Ibu jaga, orang lain nggak boleh tahu, ya. Nah itu yang pertama seperti itu. Nah ini, ya sudah ada. Nah kemudian setelah sekuat tenaga panjenengan, ini adalah gambaran orang kedua. Orang kedua ini akan mencoba membuka telapak tangan Anda. Telapak tangan Anda akan mengetahui apa sih isi dari genggaman tangan Bapak Ibu guru semua. Nah, dengan segala cara teman Anda akan membuka kepala tangan Anda. Nah, teman Anda ini akan membujuk, namanya akan mengetahui, mengisi, penasaran gitu ya, kepo dengan apa yang Anda genggam, sehingga ya membujuk, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan nawari uang dan macam-macam untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, sekarang saya minta bantuan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjawab. Seandainya Anda punya rahasia yang ada di tangan, di kepala Anda, kemudian ada orang lain yang ingin mengerti isinya. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Silakan yang mau berargumen boleh tunjuk jari. Monggo Pak Ali. Oke. Terus. Di dalam kepala yang sudah saya tuliskan ini adalah rahasia besar kepribadian saya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Walaupun orang lain akan memberikan uang 100, tidak hanya 1 karung ya, 100 karung tidak akan saya berikan. Ya, luar biasa. Ini 1 karung sih, 100 karung. 100 karung uang akan dipertahankan ya Pak ya. Tetap saya pertahankan bahwa ini rahasia besar yang orang lain tidak boleh tahu. Oke, terima kasih, beri aplaus buat Pak Arin ya. Luar biasa. Meskipun dikasih uang berkarung-karung, tetap akan mempertahankan apa yang ada dalam genggaman tangan. Mungkin dari Bu Yunita, silahkan boleh mau jawab apa? Boleh semuanya. Artinya panjenengan punya hak untuk menjawab. Silakan. Bagaimana jika ada temannya, rekannya, begitu, untuk membuka tangan Anda, digoda, dikasih tawaran, itu apakah akan dibuka? Monggo Bu Yunita. Saya pribadi tetap saya pertahankan, karena mau dikasih uang berapapun juga karena
adalah cita-cita saya suatu saat nanti. Jadi saya anggap itu rahasia saya. Oke, terima kasih Bu Agus buat Bu Yunita. Ternyata dua orang wakil dari cowok ya, dari bapak-bapak sama ibu mempertahankan. Yang satu adalah rahasia dan mau dikasih uang berkarung-karung tentu dipertahankan. Yang satu karena ada cita-cita yang harus dicapai itu gak ada yang boleh tahu juga, dipertahankan juga. Oke, boleh ya? Jawaban yang luar biasa. Mari kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini. Apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arif dan yang kedua oleh Ibu Yunita. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Di sini kuncinya. Ya. Tangan kita meskipun dipaksa oleh orang lain, ketika kita punya prinsip, maka kontrolnya ada pada diri kita. Tidak bisa. Ya misalkan mau dibuka ya silahkan, artinya panjenengan bisa terpengaruh gitu. Jadi kontrolnya adalah pada diri sendiri. Nah, dari kegiatan permainan yang sederhana itu kita dapat menyimpulkan bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi mau dibuka ya boleh-boleh saja, mau tidak juga boleh saja. Jadi kontrolnya adalah pada diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita ya, akan murid itu sendiri. Bagaimana kita menilai murid, apakah langsung kita nilai bahwa anak itu bodoh, anak itu pintar begitu. Jadi bagaimana untuk menciptakan budaya positif itu ya kita harus merubahnya sendiri dengan menilai. Jadi pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang malas. Bagaimana kita bisa mengajak mereka, menuntun mereka supaya bisa menciptakan budaya positif yang berjalan. Nah, teori kontrol ini dapat digunakan guru ketika menghadapi murid, yaitu dengan menggunakan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser ya. Nah, teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini adalah gambar miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang depan ini adalah muridnya ini, yang belakang ini diibaratkan gurunya. Jadi disetir muridnya. Ilustri guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir ini yang berbahaya ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi kalau kita itu dianggap bahwa pendidikan itu dulu guru itu memaksa kepada murid. Nah, di sini ada stimulus respon yang dihubungkan dengan teori kontrol. Nah, ini berpikir nih ya. Nah, gambarannya seperti ini.
stimulus respon tentang dunia. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Jadi ada yang beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan sama. Tetapi teori kontrol tentang dunia itu bahwa kebutuhan kita berbeda, kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sekilas itu melihatnya sama, tetapi menurut teori kontrol tentang dunia itu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bagaimana cara melihat dari sudut pandang. Berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang agak lumayan ini, bahaya juga ini. Seolah-olah harus sama dengan kita. Kita bisa A, murid kita harus bisa A. Ini doktrinan yang kurang sesuai. Nah, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, hanya bisa memberikan pemahaman saja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kemungkinan di lapangan itu asal salah itu adalah salah, jelek itu dianggap salah, tidak bisa dilihat dari sudut pandang lain. Padahal di sini semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, meskipun hal itu negatif. Jadi salah, misalkan ada anak yang terlambat, ya jangan langsung kita vonis anak itu salah. Kita didudukkan dulu, kita ditanya kenapa salah. Jangan-jangan tidurnya malam, disuruh bantu orang tuanya. Kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Nah, kenyataannya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak semuanya. Orang lain bisa mengontrol, tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol apakah mau dilaksanakan atau tidak. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini adalah stimulus respon yang ada. Jadi kita seolah-olah bisa mengontrol orang. Kenyataannya apa? Kita tidak bisa mengontrol semua orang. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya ketika kita membujuk siswa, kemudian siswanya tidak melaksanakan, maka akan terjadi pemaksaan. Ya. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang, tidak ada kalah, ya. Ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, apa sih arti dari disiplin positif itu sendiri? Jadi, arti disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Adapun yang kedua, usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai, dan nilai itu adalah nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi kesadaran pada diri siswa, tidak ada paksaan. Ada guru dan tidak ada guru, ketika sudah muncul motivasi intrinsik ini, mereka akan sadar akan belajar. Jadi tujuannya adalah nanti kita memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah,
nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis serta kreatif. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen 2004, nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Sama. Kalau tidak melakukannya, dapat imbalan atau tidak? Yang terakhir ini, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Muncul pertanyaan seperti itu. Nah, dari dua kasus ini, yang pertama dan kedua itu adalah motivasi dari ekstrinsik, artinya dari luar. Okay. Tidak nyaman mendapatkan hukuman, artinya anak itu akan melaksanakan karena takut. Kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman dari guru. Nah, ini adalah motivasi dari luar, motivasi dari kita. Jadi anak belum sadar. Kemudian kita memberikan reward atau penghargaan yang nilainya 100, nanti dikasih uang 10.000. Nah, ini juga namanya motivasi ekstrinsik. Siswa mau melakukan itu karena ada penghargaan, ada imbalan. Jadi siswa belum sadar. Nah, sedangkan yang ketiga ini namanya motivasi intrinsik. Jadi anak itu akan sadar. Nah, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada PR kalau ini sudah muncul motivasi intrinsik siswa, maka dia akan sadar untuk mengerjakannya, entah itu mendapatkan penghargaan atau tidak, itu akan sadar diri. Jadi motivasi intrinsik dari siswa. Maaf, ini kecepatan nih. Hukuman dan penghargaan, ya. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi memberikan penghargaan yang awalnya kita dianggap ribet itu ternyata bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika ada suatu masalah,
kalau mungkin awalnya kita itu selalu menyalahkan ada anak yang berkelahi, langsung kita marahi, wah itu pelajaran kok malah berkelahi. Ini juga kita tidak boleh seperti itu. Artinya sekarang kita dudukkan melalui pendekatan restitusi, diajak ngobrol, diajak ngomong-ngomong itu siswanya, jadi ditanya kenapa melaksanakan itu, alasannya apa. Kemudian setelah mereka memberikan alasan-alasan, kira-kira kalau berkelahi itu termasuk salah atau benar, bisa dilakukan atau tidak kalau berkelahi itu. Jadi nanti mereka akan sadar, oh iya Pak, tidak akan mengulang lagi. Nah, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Jadi spontan, misalkan datangnya terlambat, tiba-tiba langsung kamu datang terlambat, lari tuh keliling lapangan 2 kali, 3 kali, push up 5 kali, terlambat terus kamu itu. Nah ini adalah tiba-tiba. Kemudian ada anak yang bercanda saat pelajaran, langsung gurunya memberikan hukuman. Silakan si Ali, si Budi datang, langsung suruh maju, langsung disuruh ngangkat kaki sambil pegang telinga. Ini adalah hukuman. Bersifat satu arah, jadi perintah dari guru, dan berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana, sudah disepakati, ya. Jadi ada kesepakatan awal, diberikan berdasarkan sesuatu yang umumnya dapat diukur. Dan yang terakhir adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi yang dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini ada tabel identitas gagal, ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ketika eranya saya itu pernah disabut pakai penggaris panjang sama Bapak Ibu guru. Yeah. Nah di sini sampai usia dewasa, bahkan sampai tua itu anak tidak akan pernah lupa. Di sini tidak nyaman, anak tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Bahkan pelajaran sekolah itu yang diingat, dulu saya ketika SD pernah dipentung dengan penggaris. Yang diingat hanya itu saja, pelajarannya lupa. Nah ini adalah hukuman. Saya pernah disuruh lari sama Pak Guru 5 kali, dan pas yang kelima itu saya pingsan. Itu akan teringat terus sampai tua. Ini adalah hukuman. Jadi korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, anak itu akan melaksanakan, tetapi hatinya akan sakit. Dia akan seolah-olah memberontak. Kenapa sih jadi murid itu kok salah, dihukum terus? Jadi ini luar biasa ketika hukuman ini selalu diberikan. Nanti di sekolah dihukum gurunya, di rumah dihukum orang tuanya, di MTA, di madrasah gitu ya, dihukum ustadznya, nanti di ngaji nggak hafal dihukum kiainya. Ini artinya anak akan berjajah. Jadi dia untuk mendapatkan pendidikannya nggak nyaman, karena
hubungan. Nah, kita harus bisa melaksanakan identitas sukses, disiplin. Nah, disiplin ini bisa diawali dengan konsekuensi. Artinya apa? Ada kesepakatan awal. Sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jaga waktu pendek. Ya memang misalkan kesepakatan awal itu untuk jenjang SD, ya di SD saja. Di SMP tidak berlaku, di SMA tidak berlaku, hanya jangka pendek saja. Atau mungkin bahkan bisa dalam pelajaran tertentu saja, itu untuk konsekuensi. Ya. Korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak nyaman sama. Kemudian restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini ada permainan lagi nih Bapak Ibu sekalian ya. Ada tindakan guru, ini ada sampel-sampel pernyataan, nanti Bapak Ibu bisa mengelompokkan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau salah bagaimana? Salah ya nggak apa-apa, namanya juga ini pernyataan. Jawab salah nggak apa-apa, jawab benar ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang pertama adalah mencatat 100 kali. Nah, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya ada anak yang terlambat, kemudian guru menyuruh murid untuk menulis 100 kali. Anak yang terlambat itu menulis buku 100 kali. Nah ini luar biasa, kriting ya 100 kali. Ya mungkin tujuan gurunya baik lah, tulisannya dan api gitu. Tetapi mari kita coba pernyataan ini apakah hukuman atau konsekuensi gitu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah tadi terlambat, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf Pak saya terlambat, langsung karena kamu terlambat, sedangkan lari keliling lapangan 2 kali. Nah ini sama perintahnya, langsung telat, langsung muridnya suruh lari. Nah ini apakah tindakan yang dilaksanakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah ini biasanya anak-anak yang kreatif itu terkadang dia nggak berpikir dampaknya, bawa tipek, nah nggak sadar meja ini ditulisi, ya dicoret-coret, atau mungkin ada yang pakai ballpoint menuliskan di tembok gitu. Nah langsung disuruh membersihkan coretan yang dibuatnya. Ini kalau anak kelas rendah, kelas 3 atau kelas 4 itu nulis pakai tipek di meja itu suruh membersihkan ya nangis ya. Apalagi langsung dibilangin pokoknya harus bersih seperti meja awalnya. Nah ini mau dipakai apa, mau dicat juga nggak tahu catnya apa. Nah ini pernyataan ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Berikutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mungkin ada aturan ya, pakai masker, nggak pakai masker, push up 15 kali. Ini adalah mungkin di masa pandemi, banyak sekali murid ya nggak pakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, langsung suruh menggantikan. Nah dari 5 pernyataan ini saya minta bantuan Bapak Ibu, nanti bisa urut saja, jadi dibaca dan langsung menjawab kira-kira itu apakah masuk hukuman atau masuk konsekuensi. Ini saya minta bantuan dari yang belakang. Monggo Pak Fajar dibaca, nanti urut ya. Oke. 1, mencatat 100 kali itu ya. Monggo Pak Fajar. 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
menurut saya itu merupakan sebuah konsekuensi. Oke. Yang Satu saja. Oke. Berikutnya, oke Pak Lutfi, yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Pak Lutfi menjawab berhubungan. Berikutnya, Bu Rate, yang ketiga. Yo. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi. Konsekuensi. Mencoret-coret meja dengan pulpen mungkin atau tip X, jadi sudah harus konsekuensinya membersihkan coretan tersebut. Oke, terima kasih. Langsung dikasih argumennya. Berikutnya, Bu Meli ya, monggo. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu suatu hukuman, Pak. Hukuman, oke. Yang terakhir, Bu Iji minta bantuannya ini. Yang terakhir berarti pernyataan yang terakhir. Membandingkan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Oke, next ya. Kita akan lihat jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Nah, ini sudah ada. Ini adalah jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang tidak sesuai ya nanti bisa menyesuaikan. Tidak apa-apa. Semuanya boleh. Namanya argumen ya. Kita lanjutkan untuk pernyataan berikutnya. Ini langsung, monggo. Pernyataan yang berjemur di ruang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, menurut saya itu hukuman. Hukuman. Ada alasannya, Bu? Karena harusnya sebenarnya dibicarakan lebih baik terlebih dahulu daripada langsung menyuruh berjemur. Oke, terima kasih Bu. Berikutnya, pernyataan berikutnya Pak Arif lagi ya Pak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya Pak Latif ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCUK. Ya. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Ada alasannya Pak? Karena itu masih ada hubungannya dengan BCUK, Pak. Seperti tadi yang membersihkan coret-coret kemudian meja itu kan ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya itu bisa disebut hukuman. Tidak ada hubungannya untuk memperbaiki laku yang dilakukan oleh murid tersebut. Oke, terima kasih. Masih ada 2 nih. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, artinya miliknya teman. Tarik lagi Pak, ini udah bisa ya. Udah lah. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, ini hukuman. Hukuman. Yang terakhir sekali apa ini Pak? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ini juga hukuman. Hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Kita lihat jawaban dari Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Iya, iya. Oke, ini hukuman betul. Ini adalah konsekuensi, hukuman. Ya. Oke, next. Keyakinan kelas. Ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Muncul nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Ini adalah kalimat pemakai. Jadi peraturan itu kalimatnya akan negatif. Jadi contoh, tidak boleh
terlambat. Ini adalah peraturan, ya, tidak boleh terlambat. Kemudian dilarang mengerjakan dengan apa itu mencontoh, ya, mencontoh temannya, dilarang. Itu adalah peraturan. Artinya ketika ada kalimat bentuknya negatif itu pasti peraturan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi peraturan itu akan bisa menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi misalkan ada peraturan siswa tidak boleh terlambat. Nah, ini peraturan. Nah, sekarang nggak boleh nih, peraturannya nggak boleh, harus ada keyakinan kelas yang disepakati apa? Dengan kalimat tadi tidak boleh terlambat, nanti kita rubah dengan kalimat positif. Siswa harus tertib berangkat sekolah. Jadi kalimatnya bentuknya adalah positif, tidak boleh negatif. Nah, peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh pihak guru yang harus ditaati oleh objeknya. Biasanya peraturan itu langsung dibuat guru, langsung, ya, biar siswanya ikut. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan oleh pihak yang harus melaksanakan. Jadi nggak ada musyawarah, harus memakai sepatu hitam, tidak boleh bersepatu selain hitam. Jadi semuanya hitam. Ini kan juga peraturan yang tidak ada kesepakatan. Kemudian keyakinan kelas itu persetujuan yang dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek, tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan kebajikan murid. Nah, berisi apa sih keyakinan kelas? Berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi tidak boleh. Tidak boleh. Harus bentuknya adalah kalimat positif. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Nah, ini, ya, bentuknya positif. Menjaga kebersihan, melaksanakan piket, meminta izin. Ini adalah bentuk kalimat di depannya. Nanti bisa disesuaikan di belakangnya. Meminta izin ketika akan meninggalkan kelas. Nah, ini hanya kalimat depannya aja. Mengerjakan tugas, berbicara dengan sopan, menjaga kerukunan, saling menghargai. Ini adalah contoh keyakinan kelas, ya. Nih, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak-Ibu sekalian, itu ada 5. Jadi yang pertama ini adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu ada kesenangan, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita hidup ya butuh senang, nggak mungkin kita sedih, ya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan, kita juga ingin bebas. Siapa sih nggak ingin bebas? Artinya dikekang, terus kita ingin bebas. Kemudian penguasaan ini adalah bentuk kekuatan kita, derajat kita. Kita akan diakui di masyarakat bahwa kita sebagai teladan, sebagai guru benar-benar diakui. Syukur punya kepemimpinan. Jadi di sini sangat penting sekali. Ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Hampir selesai ini.
Kemudian 5 posisi kontrol. Sekarang sedikit ya. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum itu seseorang bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, hasilnya ini saya kasih merah. Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif karena ini verbal. Telat, kamu lagi. Ini artinya anak sudah berbukti. Ini adalah hukuman verbal. Kemudian membuat merasa bersalah, guru bersuara lebih lembut, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ani, ini adalah contohnya. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Meskipun ini kalimatnya adalah kalimat lembut, tapi ini adalah membuat siswa itu bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Ya. Orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, seolah-olah dia itu salah. Wah, kok membuat kecewa. Ini akan merasa bersalah. Aku dengan guru kecewa sama aku ya. Besoknya mau ketemu saja udah malu, mulai kecewa. Nanti kecewa lagi guru. Apa guru kecewa lagi? Ini adalah membuat merasa bersalah. Jadi ini juga nggak boleh dilaksanakan. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini adalah contoh kalimatnya. Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, jadi ngajak guyon. Ya boleh, tapi ini senyum-senyum gitu ya. Artinya tidak langsung sepanon, jadi murid nanti merasa bersalah. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Artinya ketika memberikan posisi kita sebagai teman, ya kita menyampaikan bahwa hal itu tidak sesuai, tapi dengan bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, namun murid menjadi tergantung pada guru. Ini juga kurang sesuai. Artinya kalau ini terus dilaksanakan sebagai teman terus, nanti ini ada ketergantungan. Nanti diingatkan kok sama Pak Guru. Nanti diingatkan kok sama Bu Guru gitu. Kemudian sebagai pemantau, di sini guru pada saat mengawasi sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Nah, ini adalah contohnya. Adik, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Atau tidak ada konsekuensi, tetapi ditekan lagi, ya, diingatkan lagi dengan data. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan yang ada di sekolah. Diingatkan dengan data. Nah, posisi yang paling sesuai ini adalah sebagai manajer, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini adalah contohnya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini murid akan menghasilkan ini, hasil dari murid. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Dan
yang akhirnya adalah dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid merasa bersalah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi diri tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah tahapannya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Ini adalah bentuknya. Nah, peraturan kelas. Nah, ini peraturan kelas ini harus naik saling saling mendukung, harus dibuat dengan keyakinan kelas seperti tadi, tidak boleh terlambat, siswa harus seperti keyakinan kelasnya. Nah, untuk keyakinan kelas ini untuk tertib saya ambil contoh satu saja. Untuk tertib ini, masuk sekolah tertib ini harus didukung dengan lingkungan yang positif. Artinya ketika murid itu bisa menjadi tertib masuknya, ini didukung dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Ketika pagi sarapannya belum siap, ini kan bisa menjadi anak terlambat ke sekolah, jadi didukung. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, keyakinan kelas sudah, lingkungan positif, artinya lingkungan juga mendukung, maka akan tercipta budaya positif. Kalau di sekolah juga sama, lingkungan sekolah artinya kolaborasi antara bapak, ibu guru, staf, serta kepala sekolah bagaimana. Kalau di sini belum pas, ya di sini budaya positif di sekolah tidak bisa berjalan maksimal. Oke, ini saling berkaitan. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian designasi ini ada tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan acara yang keempat, yaitu lain-lain. Di acara lain-lain ini kami persilahkan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang akan bertanya. Kami persilahkan satu perwakilan dari putri dan satu perwakilan dari putra. Ya. Ada Bu Meli yang perwakilan dari putri. Kepada Bu Meli kami persilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pramono, izinkan saya bertanya, adakah kendala atau hambatan yang Bapak alami selama menjalankan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari perwakilan putra, kepada Pak Lutfi kami persilahkan untuk dibacakan pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Sedikit yang membuat saya terdidik dalam pikiran saya mengenai budaya positif. Tadi sudah disampaikan berurutan, ada peraturan, ada nanti sampai ke keyakinan.
apakah semuanya itu dalam satu rangkaian dan tersusun rapi seperti itu atau bisa loncat-loncat dalam menentukan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya tanggapi. Pertanyaan dari Bu Meli, apakah hambatan dalam melaksanakan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah, ya? Kemudian dari Pak Uci, apakah harus turun? Ini saya tak buka kepekaan dulu. Nah, ini ya. Yang pertama, kendala budaya positif. Jadi budaya positif itu kendalanya ketika kita sudah melaksanakan, karena ini awal itu yang tadinya tidak ada menjadi ada budaya positif, di mana contohnya penyambutan siswa ketika datang pagi, kemudian berbaris di depan kelas sebelum masuk di kelas berdoa, setelah berdoa pembacaan Asmaul Husna, ya. Kemudian setelah Asmaul Husna menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ini karena budaya positif ini belum terbiasa dilaksanakan, artinya belum lama, belum bertahun-tahun. Kendalanya ya kita harus selalu mengingatkan kepada siswa. Yang pertama, yang kedua mengajak kolaborasi dengan guru yang lain. Artinya kita nggak bisa melaksanakan budaya positif rangkaian tadi dari siswa datang sampai persiapan mau belajar itu dilaksanakan hanya satu kelas. Tidak bisa. Kalau di sekolah, misalkan di SD saya, di SD Ngampelwetan, mau melaksanakan semua hal itu harus semua jajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Artinya ada kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kemudian ada kolaborasi, persetujuan juga dengan kepala sekolah apakah boleh dilaksanakan budaya positif itu. Kalau boleh dilaksanakan, maka kita ada sosialisasi kepada siswa. Itu kendala rangkaiannya harus runtut, itu ya Mbak Melia. Kemudian yang Pak Uci, apakah budaya positif ini akan terwujud maksimal dengan urutan ini? Apakah boleh meloncat-loncat? Artinya keyakinan kelas dulu, baru lingkungannya, baru peraturan kelas gitu. Jadi untuk menciptakan budaya positif yang maksimal ini harus meruntut Pak Uji. Peraturan dulu. Nah, peraturan itu kemudian dibuat keyakinannya. Karena peraturan ini masih bentuk kalimat negatif, harus dipositifkan terlebih dahulu. Setelah itu lingkungannya yang mendukung. Ketika di sini peraturannya sudah, keyakinan kelas sudah, lingkungan positif, lingkungannya tidak mendukung, ya tidak bisa terlaksana budaya positif. Maka budaya positif ini paling ending, yang pada akhirnya adalah menciptakan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu ya Pak Uci ya. Jadi zaman saya harus beruntut seperti ini untuk menciptakan budaya positif yang berakhir pada karakter pelajar profil Pancasila. Gitu. Demikian jawaban dari saya. Mungkin ada respon lagi? Cukup? Oke, cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, acara demi acara pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya di sini sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara diseminasi budaya positif dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.